Menjelma menjadi salah satu negara terkuat di dunia, Cina justru disebut makin memberi ancaman ke Asia. Pakar bongkar alasan ini. Belakangan militer Cina menjadi sorotan dunia karena rencananya untuk menginvasi Taiwan. Banyak media-media barat meliputi ketegangan yang meningkat antara Amerika dan Cina atas Taiwan. Tak hanya itu, perkembangan kekuatan Cina juga menjadi sorotan dan bisa menimbulkan ancaman bagi Asia. Ilmuwan politik Koskin, dalam sebuah komentar untuk surat kabar Solo Vodel, menjelaskan mengapa media tertarik pada peristiwa di kawasan Indo-Pasifik. Majalah Inggris The Sun menerbitkan sebuah artikel tentang kesiapan Cina untuk perang teknologi tinggi dengan Amerika Serikat. Wartawan Inggris memperingatkan bahwa Beijing dalam beberapa tahun terakhir telah secara aktif berinvestasi dalam pengembangan sistem senjata baru, sementara Amerika Serikat terlibat dalam perang tanpa akhir di Timur Tengah. Cina telah mengembangkan rudal anti kapal supersonik yang mampu melaju 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara di ujung orbitnya. Cina telah menciptakan pembom siluman baru Xi'an H-20 yang dapat mencapai pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Selain itu, dalam pelayanan militer Cina terdapat kendaraan udara tak berawak modern yang dioptimalkan untuk berbagai misi, kapal selam modern, dan kendaraan pengiriman senjata nuklir. Surat kabar The Sun bahkan berbicara tentang kemungkinan prajurit yang dimodifikasi secara genetik muncul di militer Cina, tentara yang akan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih pintar dari tentara biasa. Dalam percakapan dengan reporter surat kabar Solo Vodel, Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Sosiologi Universitas Ekonomi Nasional, Plekhanov, ilmuwan politik Andrei Koskin menjelaskan bahwa artikel The Sun tidak boleh dilihat secara serampangan, terpisah dari peristiwa itu. Andrei Koskin mengingat bahwa Amerika Serikat telah memfokuskan kembali upayanya dari bagian Eurasia ke kawasan Indo-Pasifik selama beberapa waktu. Dan langkah serius pertama menuju ini adalah pembentukan kemitraan teknologi militer AUKUS. Sekarang Amerika Serikat secara aktif mempromosikan sebuah konsep di mana ia harus membela Taiwan melawan Cina daratan. Perhatikan seberapa cepat pasukan Amerika Serikat terkonsentrasi. Mereka menarik diri dari Timur Tengah, baru-baru ini dari Afghanistan, katanya. Apalagi mereka ingin NATO terlibat dalam hal ini. Orang-orang Eropa menolak, tetapi kita masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Amerika dengan Yuni, tambahnya. Dalam hal akumulasi, kekuatan dan sumber daya militer Amerika Serikat dan sekutunya, bahkan di ruang informasi jelasnya. Berdasarkan ini, sejumlah artikel analitis dan pidato ahli harus muncul yang akan fokus pada pentingnya mempertahankan Taiwan dari Cina, kata pakar Andrei Koskin. Pada saat yang sama, artikel The Sun tidak menyebutkan kemungkinan militer Cina bisa melancarkan aksi militer langsung ke Amerika Serikat. Semua sistem senjata yang dijelaskan oleh Inggris dapat secara efektif melibatkan angkatan bersenjata Amerika, tetapi hanya dari posisi defensif. Andrei Koskin mengatakan bahwa situasi ini adalah karakteristik dari konfrontasi dalam aliansi yang ingin dibangun Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Untuk tujuan ini, selain AUKUS telah dibentuk aliansi Quad, Group of Quartet, yang meliputi Australia, India, Amerika Serikat, dan Jepang. Ada juga ANZUS, Military Security Treaty Organization, yang resmi dibubarkan pada akhir 1980-an. Selain Australia dan Amerika Serikat, juga ada Selandia Baru. Kami berada di tahap awal penyebaran konflik, dan di mana Amerika Serikat melobi Australia untuk mendukung Taiwan, katanya. Namun mereka tidak secara langsung mengancam Cina, dan Beijing merespon dengan cara yang sama seperti pantulan cermin, tambahnya. Cina mungkin siap untuk mengebom Australia, siap untuk menyelesaikan masalah dengan Taiwan saja, tetapi Beijing tidak siap untuk melawan Amerika Serikat secara langsung. Kemungkinan konfrontasi langsung tidak dikesampingkan, tetapi ini tidak akan seperti yang dihitung Amerika Serikat, jelas ilmuwan politik Rusia itu. Dengan demikian, cercaan di media barat mengenai ketegangan di kawasan Taiwan bukanlah hasil dari konfrontasi antara Cina dan Amerika Serikat, tetapi salah satu elemen dari proses program ini. Pada saat yang sama, seperti yang ditekankan oleh Koskin, kawasan Asia Pasifik adalah kepentingan Rusia. Namun Federasi Rusia tidak akan berintegrasi ke dalam blok yang sama dengan Cina karena pemerintah Rusia mengejar kebijakan luar negeri yang bijaksana dan tidak akan membiarkan negara itu terseret ke dalam konfrontasi yang tidak perlu.
Pejabat Cina menyerukan agar Amerika Serikat mengakhiri hubungan militer dengan Taiwan setelah terdengar kabar bahwa Amerika Serikat menempatkan marinirnya di Taiwan untuk memperkuat pasukan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menegaskan pada Jumat 8 Oktober poin pembicaraan yang sering digunakan bahwa Amerika Serikat harus mengakui sensitivitas tinggi dari konflik Cina-Taiwan. Cina akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya, kata Zhao ketika ditanya tentang laporan tersebut. Sekitar 2 lusin operasi khusus Amerika Serikat dan pasukan pendukung sedang melakukan pelatihan rahasia di Taiwan. Menurut Wall Street Journal, ini sudah berlangsung setidaknya selama 1 tahun. Cina mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, meskipun pulau berpenduduk 24 juta orang itu menganggap dirinya sebagai negara merdeka. Amerika Serikat secara historis menghindari komitmen eksplisit untuk berperang atas nama Taiwan, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi yang bersahabat dengan pemerintah di Taipei dan memberi pasukan Taiwan peralatan militer yang dimaksudkan untuk menangkal kemungkinan serangan dari daratan. Menjelang Hari Nasional Taiwan, pasukan Cina mengirim pesawat tempur dalam jumlah yang sangat banyak.